Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang di acara webinar dengan tema perubahan organisasi dalam bisnis internasional bersama dengan saya Bayadi Putra sebagai MC yang akan menemani hadirin dengan berbagai rangkaian acara pada hari ini, pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan rangkaian acara pada sore hari ini, yaitu yang pertama adalah pembukaan oleh MC, doa bersama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UPB, sambutan Ketua Pelaksana, penyerahan sesi dan perkenalan untuk moderator, perkenalan dan pemaparan materi oleh narasumber, beserta sesi tanya jawab dan penutup. Baik, selanjutnya yang kami hormati, pertama-tama dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perubahan Universitas Pelita Bangsa, yaitu Ibu Erina Rulianti, SIP MM. Yang kedua yang kami hormati narasumber yang sudah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Dr. Andes Lutfi Ikhwan. Yang ketiga yang kami hormati kepada Ketua Pelaksana Kak Mashaja Dini Athar. Dan yang kami banggakan mahasiswa Universitas Pelita Bangsa serta seluruh hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara hari ini, mari kita berdoa bersama-sama agar acara hari ini berjalan dengan lancar dan hikmat dan tidak ada halangan satu apapun. Berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, acara selanjutnya menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Mars UPB. Hadirin kami mohon untuk memberikan sikap sempurna. Itu apa saja? Universitas Pelita Bangsa berkomitmen dengan kualitas terdepan. Universitas Pelita Bangsa membangun
Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana yaitu Kak Mas Haza Dini Athar. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama Waalaikumsalam. saya ingin menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Erina Rulianti, SIP MM, selaku dosen pengampu manajemen perubahan, yang terhormat Dr. Anes Lutfi Ikhwan selaku narasumber, seluruh peserta webinar yang saya hormati, dan seluruh panitia yang telah membantu demi terselenggaranya acara webinar ini. Sebagai Ketua Pelaksana, saya sangat mengapresiasi kehadiran dan partisipasi Bapak, Ibu, dan seluruh peserta dalam acara ini. Semoga acara ini dapat memberikan wawasan baru, pengetahuan yang berharga, dan inspirasi bagi kita semua. Demikian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada MC untuk kelanjutan acara. Baik, terima kasih untuk Kak Mas Haza Dini Athar atas sambutannya yang telah diberikan. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Erina Rulianti SIP MM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan. Waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya kita bisa bertemu dalam acara webinar manajemen perubahan. Pada kesempatan ini, saya selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Lutfi Ikhwan, Direktur PT Han Lintas Internasional, sebagai narasumber yang akan memberikan materi webinar pada siang ini. Serta tak lupa saya ucapkan juga kepada panitia seminar serta peserta webinar mahasiswa manajemen di siang hari ini. Saya berharap semoga materi yang diberikan oleh narasumber mahasiswa bisa mengikuti webinar ini dengan sebaik-baiknya, agar materi yang sudah diberikan oleh narasumber bisa memberikan ataupun menambah ilmu pengetahuan serta wawasan yang bermanfaat ke depannya mengenai topik manajemen perubahan. Mungkin sekian saja, demikian yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga acara bisa berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Erina atas sambutannya. Baik, sesi selanjutnya yaitu adalah perkenalan moderator. Pada kesempatan ini saya akan serahkan pada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Bayu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Ibu Erina SIPMM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen perubahan, serta saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman semuanya yang sudah bergabung dalam webinar sore hari ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Firda Alviningtia, sebagai moderator webinar sore hari ini, yang berjudul Manajemen Perubahan Organisasi. Mengenai webinar kita pada hari ini, akan dibahas langsung oleh narasumber spektakuler kita yang sudah ahli di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Andes Lutfi Ikhwan. Beliau merupakan lulusan sarjana Lembaga Administrasi Negara yang telah memiliki perjalanan karir yang luar biasa. Saat ini, beliau tengah menjabat sebagai Komisaris PT Ladur Lintas Persada sejak tahun 2020 dan sekaligus menjabat sebagai Direktur Han Lintas Persada sejak tahun 2021. Baiklah, mungkin teman-teman sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan penyampaian materi dari narasumber kita. Tidak berlama-lama lagi, marilah langsung saja kita masuk ke materi webinar pada sore hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Lutfi yang saya persilahkan untuk pemaparan materinya.
Maaf untuk Bapak Dr. Andes Lutfi Ikhwan untuk dipersilahkan pemaparan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ada kendala sedikit. Mohon dimaklum. Ini saya awal buka dulu ya acaranya. Selamat sore adik-adik semua. Sore, Pak. Selamat sore untuk Ibu Erina Rulianti SIPMM sebagai dosen pembimbing. Terima kasih. Dalam acara webinar ini saya akan membahas beberapa hal tentang manajemen organisasi perubahan. Sebentar. Maaf ya teman-teman, ada kendala sebentar. Mohon ditunggu sebentar ya. Maaf, saya coba pakai handphone saja nggak apa-apa ya. Baik, Pak. Ya, sebelumnya saya akan berbicara berdasarkan pengalaman yang telah saya alami dari semenjak adanya kasus flu burung atau AI berlanjut ke krisis moneter dan terakhir kita mengalami pandemi COVID. Dari itu saya akan berbagi pengalaman bagaimana mengatasi bisnis yang saya jalankan. Saya sudah beberapa kali
usaha, menjalani usaha, untuk mengalami hal-hal yang enak ataupun pahit pernah saya rasakan. Jadi hanya sekedar sharing pengalaman saja mungkin ya. Suara saya didengar ya? Dengar, Iya, Pak. terdengar, Pak. Pak, Dengar dengar, ya? Pak. Ini karena saya ganti pakai handphone jadi bingung. Saya nggak, maaf saya nggak bawa laptop. Saya pikir sudah disiapkan gitu ya. Jadi saya akan bahas tentang kebijakan dari dari birokrasi yang pernah saya alami, termasuk kebijakan-kebijakan yang kita dapat dari antar negara yang pernah saya jalani dalam bisnis terakhir saya ini. Saya mencoba di saat ada kendala, salah satu contoh yang saya alami terjadinya COVID-19. Itu saya mengalami kepahitan yang amat luar biasa, tapi bagaimana saya mengatasi hingga bisa lolos dari masalah-masalah yang saya hadapi. Sebelumnya saya perkenalkan background saya. Nama saya Lutfi Ikhwan. Lahir saya di Jakarta. Saya tinggal di Cikarang. Pendidikan terakhir saya di Lembaga Administrasi Negara di Bendungan Hilir. Saya pernah ikut di organisasi GMPRI, Gerakan Mahasiswa Pelajar Republik Indonesia, sekarang masih sebagai penasihat. Dan saya pernah bekerja di institusi pemerintahan, yaitu di salah satu dulu namanya Parpostel ya, atau Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi. Saya kan resign dari pegawai negeri lah, istilahnya ASN kalau sekarang ya. Saya coba usaha sendiri. Saya gabung dengan kawan di Palm Court kurang lebih 3 tahun ya, kalau nggak salah. Selesai dari itu, saya coba lagi bekerja di salah satu perusahaan pelayaran di Mersline. Itu cukup lama, karena seingat saya itu waktu selesai dari COVID-19 ya. Dari Krismon 9798. Nah, sekarang saya usaha di bidang forwarder, atau kalau dulunya lebih familiar disebut EMKL, atau singkatan dari Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Dari kebijakan yang saya dapatkan itu kadang-kadang bertentangan dengan apa yang kita jalankan. Satu contoh, ada beberapa hal yang harus kita jalani, tapi kita mengalami kesulitan dalam hal kebijakan tersebut. Bagaimana kita mensiasati agar bisnis kita bisa tetap berjalan, bisa kondusif kembali. Di saat itu, dari pengalaman yang saya dapat, saya merasa ini harus ada perubahan. Sangat berat karena era informasi dan digitalisasi yang sulit untuk dibendung. Saya coba bagaimana ini bisa saya bergerak dan berjalan dengan normal. Dari situ saya coba buka usaha. Selesai dari Mersline, saya coba usaha untuk impor beberapa jenis komoditi seperti buah-buahan, manggis ke Tiongkok. Dan saya mencoba juga karena saya lihat situasi pandemi COVID itu yang amat sangat sulit kita mencari
usaha, membuka usaha, saya ini coba untuk impor pet food atau makanan kucing. Saya lihat kenapa saya harus lari, saya harus coba untuk berbisnis seperti itu, karena saat itu semua untuk bergerak itu sulit. Orang-orang di luar hanya bisa mengurus hewan peliharaannya atau merawat tanaman-tanaman hias. Dan itu saya lihat ada sisi bisnis yang amat sangat baik. Tapi dari awal saya mulai itu, saya terbentur dengan perizinan. Saya coba di bisnis internasional itu ada kebijakan G2G antar negara yang harus saya urus. Satu contoh, bila kita ingin mengimpor satu jenis barang, itu kita harus butuh permintaan dokumen yang harus kita lengkapi, terutama dari instansi terkait seperti Badan Karantina atau Departemen Pertanian yang membidangi tentang masalah bahan asal hewan. Saya coba rintis itu dan alhamdulillah saya bisa jalankan sampai saat ini walaupun dengan skala kecil. Di balik dari itu saya juga kembangkan forwarder saya. Forwarder itu satu usaha di mana kita sebagai penengah antara eksportir dan importir. Saya coba lagi untuk bagaimana mengatasinya karena itu banyak sekali dokumen yang harus kita selesaikan untuk kegiatan ekspor impor. Untuk belajar kursus, ada satu kursus dari Departemen Keuangan terutama Bea Cukai yaitu kursus kepabeanan, dan alhamdulillah saya bisa mendapatkan sertifikat itu. Yang saya bahas sekarang ini, apa yang bisa kita perbuat setelah menjalani bisnis ini. Berarti saya harus punya network yang lebih luas. Saya harus tahu bagaimana ini punya pesaing harga yang amat sangat berat, yang amat sangat banyak ya. Saya coba cari salah satu negara yang sudah ada G2G-nya, perjanjian government to government itu, yang membebaskan biaya masuk. Salah satunya ada Cina atau mungkin Thailand. Itu karena memang produksinya di sana bagus, harganya cukup bersaing, tidak dikenakan biaya masuk. Dengan adanya pembebasan biaya masuk itu, saya hanya dikenakan pajak impor barang itu hanya PPh 2,5%, yang cukup membantu untuk memasarkan jenis barang yang saya dagangkan biar lebih luas lagi. Itu saja yang saya pernah alami dari perjalanan bisnis saya. Sekarang saya cuma hanya ingin membahas tentang ekspor buat pemula. Kalau bila seandainya adik-adik ini ingin usaha di bidang ekspor atau impor, itu ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi karena itu berhubungan antara dua negara yang punya aturan yang berbeda. Saya hanya ingin bertanya, sudah mengerti belum tentang kegiatan ekspor dan impor itu? Sudah lumayan paham. Sudah ya. Apa yang pernah adik alami untuk kegiatan ekspor dan impor? Halo. Ada yang tahu? Kayaknya kita belum pernah ekspor impor, Pak.
Iya Pak, saya pernah impor-impor Pak, Ya, impor-ekspor. Saya sendiri ya. belum pernah melakukan Yang pernah Adek jalani bisnis apa? bisnis berniaga Pak, milik keluarga sendiri Pak. Oh, keluarga sendiri. Oke. Kalau boleh tahu jenis apa yang pernah dijalani? Biar nanti Siap, siap. mungkin ada saran biar lebih bisa berkembang lebih baik lagi. Eh, dari sekarang sih saya masih buka usaha makanannya Pak. Cuman saya akan Insya Allah akan melakukan seperti makanan instan yang kering agar bisa diekspor. Untuk sekarang saya lagi mencoba untuk sekitaran Indonesia dulu Pak, nasional kita. Oke. Untuk marketnya hanya ini aja ya, lokalan saja ya. Maksudnya tidak masuk ke Alfa atau apa? Nggak seperti itu ya? Eh, Ma- Baik Pak, saya izin menjawab. Untuk marketnya kami itu hanya menggunakan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lain-lain. Secara online Oke. doang dan marketplace. Untuk Alfamart kami belum mendapatkan izin Pak, karena izinnya lumayan ribet. Makanya saya mengikuti seminar ini, menurut saya tertarik dengan tema dari teman-teman ini yang dibikin oleh panitia. Makanya saya ingin tahu tentang ekspor Pak. Oke. Siap. Saya jawab ya pertanyaannya. Untuk kita Baik Pak. mengembangkan bisnis home industry skala rumahan, kita bisa kembangkan skala rumahan itu lebih baik, lebih besar lagi marketnya. Dengan cara kita harus datang ke kecamatan, itu ada namanya PIRT ya, untuk diregistrasikan produk adik sendiri itu. Nanti ada dari suku dinas itu akan membimbing, dan itu juga sebenarnya ada dana-dana penambahan dana ya untuk usaha home industry. Itu nanti ada namanya, ada terregistrasi kalau mau masuk ke Alfa atau apa yang seperti adik-adik lihat itu kan banyak ya yang produk lokalan masuk ke Alfa ya. Itu hanya terregistrasi dengan PIRT, bisa ditanya di kecamatan, dan itu bisa bisa kita pasarkan di Alfa atau Indomaret atau minimarket lainnya. Izin Pak, Halo. sedikit Ya. memotong. Itu untuk Ya. mendaftarkannya agar masuk lolos ke uji retail di Indomart atau Alfamart itu biayanya berapa ya Pak? Untuk surat izinnya atau Itu sertifikatnya? tidak dipungut biaya, gratis. Karena pemerintah sekarang ada program seperti itu. Untuk skala rumahan, tinggal datang ke kecamatan, minta bimbingan untuk dapat sertifikasi PIRT tersebut. Tidak ada biaya, nanti dididik itu kalau nggak salah ya 3 hari itu. Untuk diarahkan. Baik Pak. Oke, dimengerti ya? Mengerti Pak. Baik Pak. Terima kasih Pak sarannya. Iya. Satu saran dari saya, satu saran saja, kita mau usaha, ada syarat yang terkadang kita tidak menyadari ya. Itu ada tiga faktor. Kita harus berani, kita harus kuat, dan kita harus pintar. Kenapa saya bilang begitu? Kalau hanya kita berani dan kuat tidak pintar, itu tidak akan berjalan. Kita pintar, kita kuat, kita tidak berani untuk memasarkan, itu pun tidak jalan. Jadi usahakan dari 3 faktor itu diimbangi. Nggak usah kita malu atau apa segala macam. Lebih banyak bertanya untuk membesarkan network. Itu saja. Baik Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi? Ada lagi pertanyaan lainnya? Bapak, mohon maaf bisa dilanjutkan untuk pemaparan materi dahulu. Untuk sesi diskusi nanti bisa kita alihkan ke sesi yang agak terakhir. Oke, kita pemaparan tentang ekspor saja dulu ya. Baik, Pak. Itu aja ya. Kita ada ekspor langsung, ada ekspor tidak langsung. Pengertian ekspor langsung itu seperti yang sedang ramai ini, kayak seperti Shopee,
atau apapun ya yang belanja secara langsung itu namanya ekspor langsung. Kalau ekspor tidak langsung, dia harus ada permit. Sekarang seandainya adik ini mau ekspor apa nih, seperti hasil pertanian gitu ya. Hasil pertanian itu salah satu contoh kita ambil ekspor seperti yang saya jalani ya, manggis itu kan. Kita ini harus apa namanya, tahu permintaan dokumen atau kelengkapan dari negara tujuan. Seandainya negara tujuan itu butuh health certificate atau phytosanitary, atau itu ada beberapa ya, kalau invoice packing list sudah wajib ya, termasuk BL dan lain-lain. Kalau memang itu nanti ada juga yang minta tuh apa namanya, sertifikat fumigasi. Karena di dalam buah manggis itu ada kelopak, terkadang kita kasih fumigasi, ada serangga yang masih masuk di dalam kelopaknya. Itu harus kita tahu sistemnya seperti apa, nanti kita kasih semacam apa ya, kayak semacam plastik atau apa ditutup, beberapa jam itu bisa menghilangkan media pembawa. Kalau seandainya masih ada media pembawa, itu bisa direekspor. Karena negara luar itu lebih ketat peraturannya ya. Yang saya alami seperti itu. Jadi hanya PITO saja sama health certificate. Itu diterbitkan dari Departemen Pertanian. Surat itu. Tapi sebelum berbisnis antar negara, itu ada satu wadah yang di Indonesia suka ada, itu di G-Expo ya. Itu ada beberapa produk dari beberapa negara bisa dikunjungi. Kalau pas lagi ada acara ya G-Expo itu ya, kita bisa saling tukar apa ya, tukar informasi. Dari negara kita punya beberapa macam buah atau sayur atau produk yang lain, mungkin negara lain membutuhkan, itu kita bisa nanti kerjasama. Itu saya, kalau yang adanya seringnya yang dekat saja ya, yang dekat saja itu ada food festival di Singapura, di Changi, itu juga ada 3 hari ya. Ada juga kadang-kadang suka ada di Malaysia juga tuh, di Selangor kalau nggak di Penang. Kalau di Indonesia hanya di G-Expo saja. Itu diadakan setiap 6 bulan sekali. Untuk food festival atau barang-barang apapun ya. Nanti banyak kita dapat itunya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Halo? Untuk kita punya kelebihan dan kekurangan ya. Untuk menjalani ekspor dan impor ya. Kendalanya biasanya itu karena dari negara yang kita tuju, mereka lebih apa ya, lebih dominan yang mengatur kebijakan itu bukan dari pemerintah, tapi dari asosiasi. Asosiasi itu pemerintahnya bertanya sama asosiasi apa yang dibutuhkan, cukup atau tidaknya komoditinya. Tapi bila asosiasi itu bilang masih cukup, itu nggak akan bisa masuk. Satu contoh, kita banyak berlimpah ikan ya, hasil perikanan. Kenapa kita tidak bisa ekspor besar-besaran ke negara lain, sedangkan kita punya hasil yang banyak ya? Karena itu dari olahan kita. Negara lain itu butuh HCCV, gudangnya atau cold storage-nya yang standar sudah ditentukan, itu butuh modal besar ya. Jadi yang melakukan kegiatan ekspor itu boleh dibilang jadi sedikit, karena kebijakan yang dari luar itu amat sangat sulit. Kalau dari segi keuntungannya itu kita beli bahan itu rupiah, tapi kita jualnya dolar.
Bila kita bisa lolos ekspor itu amat sangat baik dan itu akan dibantu oleh pemerintah. Itu saja dari saya paparannya. Ada lagi? Baiklah, terima kasih Bapak Dr. Andes Lutfi atas pemaparan materinya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya kepada Bapak Dr. Andes Lutfi. Silahkan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu ya. Oke, silakan. Permisi Bapak, saya mau bertanya tentang bisnis internasional Pak. Oke. Perubahan apa saja yang terjadi sejak sebelum COVID sampai sekarang Pak? Perubahannya Pak? Perubahan ekspor impor. Oke. Sudah itu saja? Sudah Pak, itu saja Pak. Oke. Perubahan yang terjadi di masa pandemi itu karena kita tidak bisa berhubungan langsung dengan pelaku usaha, jadi dibuatlah satu peraturan yang mengacu ke Permendag 8 ya. Jadi kita lebih dipermudah sebenarnya. Lebih dipermudah, sekarang sudah ada SSM atau single submission ya. Jadi kita bisa mengerjakan sendiri kegiatan seandainya mau bergerak ekspor di kemana gitu kan ya. Itu bisa dilihat ada sistemnya SSN itu, ada portal. Portalnya itu akan mengacu ke HS code. Seandainya barang ini bentuknya apa? Sayur. Berapa nomor HS code-nya? Apa aturannya sudah tercantum di dalam sistem itu sendiri. Itu lebih mudah sekarang dibanding sebelum adanya COVID. Jadi bisa dilihat sistem single submission itu ya. Bisa dipelajari itu. Nah, ini juga harus diketahui juga dalam berbisnis itu, kalau G2G itu ada perubahan kurs nilai mata uang. Itu biasanya kalau government to government itu berubahnya di setiap hari Rabu ya. Kursnya berapa? Jangan sampai kita jadi masalah. Bisa dimengerti nggak maksudnya? Berarti perubahan regulasi saja ya Pak? Regulasi saja. Untuk dipersingkat dengan adanya dwelling time ya, program presiden yang sekarang dwelling time itu untuk mempercepat proses custom clearance. Tadi kan ada kekurangannya Pak. Kekurangannya kita berbisnis ekspor impor. Itu kan ada yang namanya kan kita kan beda budaya juga ya Pak sama luar negeri gitu. Itu cara mengatasinya gimana Pak? Perbedaan budaya itu atau berdasarkan permintaan barang saja. Kalau kita ekspor impor itu tidak ada dari sisi budaya kita tidak lihat ya. Kebutuhan. Hanya kebutuhan saja. Seperti sekarang nih kita lagi banyak ekspor jahe ya, istilahnya jahe itu kan kita bisa kirim ke Saudi salah satu contoh ya. Itu bahkan banyak beberapa penawaran, ada jahe muda, ada jahe yang memang sudah berumur ya. Ada juga yang diambil asirinya. Minyaknya ya. Itu sebenarnya nggak terlalu rumit untuk kita kerjakan, tapi kita harus tahu dulu, kita harus ketemu dulu di festival dagang ya. Itu sering diadakan di G-Expo Pak itu. Untuk kita gali lebih dalam lagi tentang ekspor impor itu. Ada lagi? Mungkin lebih jelas, kurang jelas, bisa saya jelaskan? Baik teman-teman, yang lainnya apakah ada yang ingin ditanyakan lagi?
Baik Pak, ya saya izin bertanya. Coba berbisnis gitu. Oke, Kan dari COVID, terus akhirnya sekarang Bapak sudah berjalan ya. bisnisnya. Itu kan berarti dari semuanya mengurusi sendiri, terus pasti ada tim gitu. Nah itu perubahan organisasinya itu seperti apa ya Pak? Biar kita itu punya tim yang baik gitu untuk tetap mempertahankan bisnisnya. Oke. Untuk menghadapi perubahan itu saya ya, yang saya alami itu saya kumpulkan karyawan saya, tim saya untuk saya diskusikan seperti apa ya. Satu contoh kita hitung dulu keuangan kita itu ya. Keduanya apa yang lebih mudah kita jual. Karena saya pernah mengalami ini, Dek. Saya punya stok. Waktu itu ada permintaan Malaysia daging ayam ya. Saya coba, begitu saya berbisnis 2-3 kali bisnis itu terjadi COVID. Jadi itu saya simpan di cold storage dengan biaya yang besar. Ada kerugian yang luar biasa, makanya saya siasati saat itu bagaimana itu bisa berjalan. Saya harus jual modal. Saya jual modal, yang penting itu jadi uang daripada saya harus menyimpan di cold storage. Dia butuh biaya listrik, biaya perawatan dan lain-lain. Apapun itu saya akan jadikan uang dulu. Untuk parkir di uang dulu, jangan sampai ada barang. Makanya saya lihat lagi saya seperti tadi. Saya coba cari peluang, yaitu bisnis makanan kucing itu. Yang merek Meo atau Aquafed itu saya yang punya, kebetulan saya yang punya ya. Dan itu berjalan, sampai saat ini berjalan. Kalau kita ambil langkah yang mudah, itu kasihan karyawan kan ya. Nanti efeknya itu pasti ada pengurangan gaji atau pemutusan hubungan kerja dan lain-lain. Saya coba ambil solusinya, berpikir dulu bagaimana cari peluang yang lebih mudah dan diterima di saat COVID berlangsung itu, Dek. Udah jelas? Iya, sudah Pak. Oke. Ada lagi? Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau barangkali Ibu Erin ingin bertanya? Silakan. Baik Pak, mungkin pertanyaan dari saya, bagaimana ya Pak cara perusahaan itu dapat mengukur keberhasilan dalam melakukan implementasi perubahan pada organisasi, pada perusahaannya gitu? Oke. Cara kita mengetahui tentang perkembangan perusahaan itu, ya kita kan punya modal dasar ya. Punya modal dasar, modal yang kita tanamkan nilainya itu berapa lama untuk BEP-nya, terus putarannya, penyusutannya seperti apa, itu harus kita hitung semua. Jadi jangan ada yang diabaikan satupun ya, jangan ada yang diabaikan. Termasuk kalau memang ada kelebihan, bagaimana kita menyisakan untuk insentif karyawan dan lain-lain, itu sudah kelihatan perubahan itu jelas akan kelihatan karena kita punya modal dasar. Modal dasar itu kalau memang dia berkembang kelihatan juga itu kan kita punya accounting dan orang pajak ya yang bisa mendampingi perjalanan bisnis kita itu. Jadi harus ada perhitungan yang matang sebelum kita melakukan salah satu bisnis ya. Kalau modal itu, kalau saya perhatikan atau yang saya jalani itu kan klasik ya. Bukan berarti orang usaha harus punya modal. Kalau tidak ada program, itu pun percuma punya modal besar. Kita harus tahu peluangnya dulu. Apa yang harus kita jalani, dan kita sudah ukur pangsa pasarnya sampai seberapa. Makanya seperti ada yang satu itu bilang, mau mengembangkan bisnis skala rumahan gitu kan. Bagaimana mengembangkannya? Kita harus registrasikan, harus punya
izin PIRT. Nanti ada nomor registrasi. Kalau itu sudah bisa dipasarkan secara umum. Kan kita nggak tahu nih skala rumahan itu komposisinya apa, seperti apa ya. Kita nggak tahu. Untuk meyakinkan market itu kita harus punya registrasi PIRT itu. Dan lebih mudah untuk kita memasarkannya. Ada lagi? Yang penting kita tahu dulu ya, alurnya kita tahu dulu. Untuk mengembangkan itu alurnya kita harus tahu, tidak meraba. Kita harus itu hitung secara satu mangkok mau laku secara pengurangan kan, bisa dengan komposisi dalam hal layanan. Masih ada yang Baik Pak, sudah jelas. Saya ingin bertanya Pak. Ya. Di perusahaan Bapak pernah nggak sih ada masalah yang mengharuskan Bapak untuk melakukan perubahan? Tolong bisa jelaskan nggak masalah apa, kalau boleh gitu, terus perubahan apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Saya sudah ya. Saya jawab pertanyaannya. Saya pernah mengalami hal yang luar biasa. Salah satu contoh waktu COVID kemarin, karena kegiatan itu yang biasanya 100% turun menjadi 30%. 70% saja kegiatan saya. Terpangkas 70%. Nah, dari itu saya berpikir bagaimana saya harus mensiasati dan bisa berdiri. Saya kumpulkan semua karyawan saya, ya kan, itu meeting bersama untuk cari solusinya. Saya cuma kasih pilihan, harus di PHK atau harus pengurangan gaji, pengurangan salary. Itu keputusan bersama yang diambil dari semua karyawan saya itu pengurangan gaji. Karena kalau mereka itu di PHK juga bingung kan ya. Itu harus persetujuan bersama. Jadi saya tidak ambil keputusan sepihak. Saya coba untuk meetingkan, untuk bagaimana cari solusinya. Nah dari itu saya coba dari setengah gaji itu, saya bisa bertahan walaupun hanya minus ya, walaupun minus, yang seperti saya bilang tadi, saya harus cari solusi cepat untuk menambah kekurangan-kekurangan pekerjaan saya itu. Ya saya larinya ke dagang pet food itu. Usaha pet food itu ternyata menjanjikan. Jadi uang yang saya punya bukannya untuk modal kerja, tapi untuk modal usaha. Mindsetnya saya rubah. Yang seharusnya saya kerja untuk cari customer, tapi ini saya modal itu saya gunakan beli beli barang itu untuk saya jual. Itu marginnya cukup lumayan karena orang tuh saat itu kan online ya. Pembelanjaan online, dan itu saya rasakan cukup luar biasa untungnya itu. Kalau mengalami pahit ya pahit, saya hancur. Saat itu boleh dibilang tinggal gulung tikar saja. Kalau saya teruskan karyawan saya semua ada, atau tidak ada pengurangan gaji, saya udah gulung tikar. Itu aja deh yang saya alami. Makasih Pak atas jawabannya Pak. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Mungkin saya lebih banyak buat ini aja untuk pertanyaan saja ya, karena mungkin konsep yang lain sudah dijelaskan mungkin di kampus ya, untuk menangani kendala-kendalanya yang saya alami aja ya, atau nanti calon-calon pengusaha ini bisa mengatasi lebih cepat gitu loh. Oke, ada lagi? Bapak izin bertanya lagi. Iya. Tadi silakan. Melanjutkan dari pertanyaan teman saya yang sebelumnya, ada nggak penolakan perubahan gitu dari karyawan? Kan seperti Bapak bilang tadi kan pengurangan gaji gitu. Itu ada Ya. tidak resisten perubahan gitu dari karyawan yang sudah bekerja di Bapak? Penolakan pasti ada. Karena orang kan kita punya karyawan, ada yang profesional, ada yang memang cuma operasional saja yang kita butuhkan ya. Fungsinya kan beda. Tapi rata-rata mereka itu yang profesional itu dia akan nggak mau dikurangi. Tapi dibalik dari itu kita harus musyawarah bagaimana baiknya.
Seandainya saya kasih contoh ya kan, seandainya Anda ini bekerja sendiri tanpa harus ada security atau office boy, bisa nggak kan gitu kan? Apakah mau untuk tutup pintu, buka pintu, atau ngepel, atau sekedar bikin kopi kan begitu? Ada bahasa yang harus saya sampaikan untuk mengetuk hatinya saja. Dan alhamdulillah itu dengan cara saya itu saya berhasil. Memang sulit ya kalau sudah punya posisi baik tapi dikurangi gajinya, orang rata-rata kan nggak terima ya. Tapi ini kan beda, urusannya beda. Saya banyak ya karyawan itu jumlahnya 83 orang, cukup banyak. Kalau seandainya dipangkas separuh itu juga nggak jalan karena mereka sudah simbiosis sudah berjalan gitu loh. Sulit juga untuk saya pangkas itu kan. Karena dunia forwarder itu berhubungan dan bertalian, ada bagian legalitas, ada PPJK. PPJK itu perusahaan pelayanan jasa kepabeanan. Kalau mau ekspor atau impor tuh ada terbit namanya PEB, ya, ada PIB gitu kan, ada legal dan lain-lain. Jadi kita harus bagi divisi. Kalau mereka tidak ada salah satunya nggak berjalan. Dipahami, Mbak? Iya, Pak, sangat paham. Terima kasih. Iya, ya, kasih. Ada lagi pertanyaannya? Baik Pak, mungkin cukup karena mengingat terbatasnya waktu kita. Iya. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Lutfi atas berbagi pengalaman dan serta ilmu yang sangat inspiratif dan bermanfaat untuk kita semua. Serta saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua atas antusiasmenya dalam mengikuti webinar kita pada sore hari ini. Untuk teman-teman dimohon untuk on cam karena kita mau masuk ke sesi foto bersama dahulu. Terima kasih. Satu, dua, tiga. Selanjutnya, 1, 2, 3. Cheese. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Cheese. Oke, terima kasih. Terima kasih kembali. Sudah cukup sekian ya, Dea? Iya, Pak. Baiklah, cukup sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya Firda Alviningtyas selaku moderator, pamit undur diri. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Link absen di kolom komentar. Oke, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara hari ini. Terima kasih kepada Ibu Erina Rulianti, SIP MM, selaku dosen pembimbing mata kuliah manajemen perubahan. Dan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Lutfi Ikhwan, selaku narasumber yang telah mengisi acara pada sore hari ini dan telah membagi ilmu kepada kita semua. Tentunya saya mewakili panitia yang bertugas pada hari ini mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi yang telah diberikan, dan terima kasih pada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, ilmunya sangat dimengerti. Link absen di kolom komentar ya. Jangan lupa absen. Ya bisa yuk. Bang, absennya lupa ngisi centang emailnya gimana, Bang? Isi aja.